pengetahuan linguistiknya. Makanya di dalam Fakultas Hukum ada bahasa sebenarnya ya, Pak. Ada bahasa sendiri. Di dalam maknya kayaknya. Coba lihat para penulis konstitusi yang keren-keren itu. Pembukaan konstitusi Indonesia, Amerika, ditulis dengan bahasa yang indah, saudara-saudara. Ngerti nggak? Nggak bisa. Hukum untuk basis dari kehidupan orang banyak suku negara ditulis dengan bahasa sembarangan, ditulis dengan kejernihan bahasa yang artistik. Kenapa? Bahasa penting. Bahasa menunjukkan pikiran kita seperti apa. Nah, jadi kalau kita menyaksikan dalam video-video rekaman itu keputusan hakim, bagaimana hakim bertanya lalu memutuskan, gitu ya, entah hakim di Indonesia, entah video-video hakim di Barat yang di Amerika itu kita terkagum-kagum karena kejernihan dia mengambil tindakan ini, tindakan itu, dan kemudian memutuskan. Speech act didasari itu kenapa disebut judgment. Judgment itu tidak, ya, judgment itu ya. Kenapa judge? Karena dia menggunakan satu instalasi, ya kan? Instalasi yang namanya logos di bahasa, ya kan? Dicerna itu speech, to say itu menggunakan simbol bahasa. Dicerna dalam bahasa Latin itu istilah dalam Latin. Dan padanannya dalam bahasa Yunani kuno itu kita sebut logos. Logos itu bukan sekedar logos, logos itulah ilmu pengetahuan. Jadi bahasa garis miring ilmu pengetahuan. Ilmu. Ya, jadi ilmu kalau terlihat bahasa. Hanya karena orang Yunani kuno dan kemudian orang Latin kuno percaya orang yang berilmu mesti orang yang memiliki kemampuan berkata-kata, logos. Nanti saya jelasin pada bagian tentang apa-apa itu kok bisa gitu. Ya, logos. Jadi itu dicerna logos. Jadi seorang hakim, kenapa dia ditempatkan tinggi di dalam masyarakat? Ya, dalam sejarah, mau sejarah Kristen, sejarah agama Muslim, yang namanya hakim itu dipercaya sejarah orang di Tiongkok ya. Hakim ditempatkan tinggi di dalam masyarakat. Kenapa? Karena dia dianggap memiliki logos, pengetahuan yang juga berisi kebijaksanaan. Judge. Kalau bagaimana bilang judging itu kan act of logos. Act kalau bahasa Latin speech, chair. Ya kan? Sampai sini paham tentang siapa itu hakim, apa itu hakim? enggak sebenarnya enggak bukan. Siapakah Anda? Kita mesti mulai dari mana? Siapakah Anda? Anda adalah orang yang akan dihormati karena Anda bekerja dengan mengaktifkan instalasi paling penting dari namanya animal rasional, dari namanya makhluk manusia ini, yaitu logos. Di era Yunani kuno, di zamannya Socrates, Aristoteles itu orang kurang ajar, tapi kita bisa pahami karena dia hidup di zaman. Aristoteles itu sudah membagi manusia berdasarkan dua jenis, ya, yaitu golongan yang memiliki logos dan golongan yang hanya memiliki phone. Phone itu P-A-O-N-E. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kuno ada E-nya itu dicoret ke atas sedikit. Phone. Kata dia hanya para filsuf. Nah ini keterbatasan pemikiran yang itu ya. Hanya para filsuf dan laki-laki di zaman Aristoteles nih. Tapi zaman sekarang berubah. Yang memiliki logos. Artinya mereka yang punya kemampuan berkata-kata di dalam publik untuk ini ya, syarat dari republik nanti ini di dalam teori Aristoteles untuk mencapai yang namanya common good. Mencapai common good itu memikirkan apa yang terbaik
society itu yang baik itu bagaimana sih? Jadi orang Indonesia kumpul di satu tempat, ada SMP kumpul di sebuah arena, namanya polis, disebut polis. Sejak itu, polis negara kota ya kan? Kalau belajar SMP atau SMA ya kan? Polis itu apa? Negara kota, salah. Polis itu wahana tindakan. Dia hanya terjadi kalau orang berkumpul bersama-sama di dalam logos mencari apa yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau Anda 10 orang termalam kumpul di kamar, kita memikirkan apa hukum yang terbaik untuk Republik ini, menggunakan kemampuan berbahasa, argumentasi itu polis. Polis terjadi di situ tanpa perlu bikin negara kota. Jadi polis itu kan tindakan, bukan wahana spasial demokratis, bukan logos. Nah, jadi kata Aristoteles, manusia ada dua jenis, yaitu mereka yang memiliki kemampuan logos. Nah, itulah mereka yang memikirkan apa yang terjadi di masyarakat. Dan ada yang hanya memiliki fonik. Nah, ini masyarakat pada waktu eranya Aristoteles kan sangat patriarkal. Jadi fonik itu hanya dimiliki oleh para budak dan perempuan. Perempuan di Aristoteles tidak boleh masuk ke polis. Bisa. Ya. Jadi pada waktu itu kan berubah dari seri perempuan zaman, pikiran-pikiran baru tentang perempuan berubah, tentang logos. Tapi pemisahnya, tapi kita jangan lihat laki-laki perempuan itu, tapi kategorisasi tentang kemampuan intrinsik ya, dari manusia itu logos dan fonik. Ya. Nah, logos itu kemampuan untuk berpikir tentang apa yang terbaik bagi masyarakat. Fonik itu jadi di dalam logos ada pikiran, di dalam fonik hanya ada perasaan-perasaan. Laki-laki dan para filsuf juga punya kemampuan fonik, menyatakan perasaan sakit, sedih, itu fonik. Oleh karena itu pada masa Aristoteles hanya laki-laki dan para filsuflah yang boleh memimpin negara. Ya, ini zaman itu ya. Asal usulnya kayak gitu tentang apa itu logos. Jadi logos itu satu kemampuan instalatif dalam diri setiap makhluk, ya kan? Entah laki-laki dan perempuan. Sekarang sih dia dalam teori sekarang ya logos sudah di semua pihak ya. Logos adalah instalasi dari yang namanya manusia yang membedakan dia dengan binatang. Ya, logos ilmu. Walaupun nanti dalam teori filsafat politik terbaru dia sudah dikritik dalam istilah dikritik sebagai logosentrisme. Logosentrisme itu terlalu orang yang terlalu mengagung-agungkan prinsip-prinsip besar sehingga melupakan hal-hal kecil. Logosentrisme. Ya, oke, itu sekedar perkenalan dulu tentang siapa itu hakim. Dan kan hakim adalah orang yang bekerja di dalam instalasi mengaktifkan logos sebagai judgment. Makanya para filsuf baru, filsuf lama seperti Immanuel Kant ngomong tentang pure judgment, pertimbangan murni itu apa dalam filsafatnya ya. Jadi pure judgment itu misalnya begini, ini kan debat kemarin di MK ya kan, antara moral dalam hukum, etika dalam hukum. Itu sebenarnya perdebatan yang tidak terlalu perlu. Karena kalau dalam filsafat Kant itu jelas. Dalam filsafat Kant itu jelas. Begini. Misalnya kamu siapa? Dewa. Wow. Dewa keluar rumah lalu bertemu dengan seorang ibu bawa anak kecil. Ibu, bisa terjadi di Jakarta. Ibu itu datang. Terus saya mohon bantuannya. Saya mau pulang kampung. Kamu tahu dia bohong? Ini ya. Berdasarkan pengalaman. Bohong kan ketahuan. Tapi tahu ada yang lepas. Iya. Kalau bohong pun apa dosa dia. Ya kan? Ya dan ibu 5.000.
Oh iya. Disitulah kita membedakan moral dan hukum. Secara hukum Anda tahu dia salah bohong, tapi kita mesti membedakan moral dengan hukum. Moral saya mengatakan sekalipun dia bohong karena dia minta, udah kasih. Karena perasaan kemanusiaan kita. Ngerti nggak? Nah itu di dalam satu perbuatan itu ada dua dimensi, hukum dan moral sekaligus. Kita tahu bahwa secara hukum ini keliru, ngasih orang yang bohong. Tetapi secara moral kita tahu tindakan moral kita melampaui yang moral, melampaui yang hukum di situ. Sekalipun kita tahu bahwa itu keliru orang yang keliru, tapi yang keliru kan dia tidak membatasi kapasitas bertindak kita sebagai orang yang bermoral untuk menolong. Kalau kamu bohong, dosanya di kamu, itu pun nggak masalah. Tapi kewajiban moral saya karena saya diminta, saya kasih. Gitu deh. Bisa membedakan nggak? Bisa bedakan nggak yang lain? Bisa. Hari kedua misalnya. Hari kedua masih lumayan lah ya kan. Hari ketiga pembicara berjuang lebih keras. Jadi, terima kasih Pak Kapus, dikasihnya hari kedua. Oke, sampai situ ya kan? Clear ya? Clear. Apa itu hakim clear ya? Clear. Nah, tadi Pak Kapus ngasih pengantar tentang yang privat dan yang publik. Dan saya menjelaskan apa itu tentang republik. Nah, saya mulai dari mana? Saya mulai dari pertanyaan. Nah, coba ini Pak calon hakim, tahu nggak kenapa nama negara Indonesia dikasih nama republik? Tahu? Kenapa? Nama negara kita apa? Republik Indonesia. Kenapa namanya republik? Pernah mikir? Bertanya-tanya, apa arti republik sebagai nama depan Indonesia itu? Loh, kalau kita namanya negara republik, artinya kita ini terikat loh. Kita terikat dengan nama itu, warga dari sebuah republik. Apa artinya menjadi warga dari sebuah republik? Terlebih buat kalian semua calon hakim, apa artinya menjadi hakim di sebuah republik? Tadi kita tahu secara filosofis hakim itu apa. Tapi ya kan, Jerman, logos, judgment. Oke, itu adalah kapasitas intrinsik seorang hakim. Tapi ada dimensi lain. Anda adalah hakim di sebuah negara republik. Apa artinya republik di sini? Nah, apa artinya kira-kira? Kenapa republik? Apa konsekuensinya? Itu punya konsekuensi harusnya. Tapi kita menerimanya secara taken for granted. Sebagai hafalan Republik Indonesia. Kita tanya, apa artinya menjadi warga di sebuah negara republik? Nah, dan lebih jauh lagi, apa artinya menjadi hakim di sebuah negara republik? Konsekuensi apa yang ada di situ? Ayo, kenapa republik? Kira-kira apa? Spekulatif apa Pak Bu? Bung siapa namanya nih? Calon hakim. Perkenalkan, nama saya Hanif dari kelas. Kenapa republik? Menurut saya karena itu yang dipilih oleh founding father kita, sebuah bentuk negara kesatuan yang mana kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, bagus. Ya, silakan tambahin. Nah, ini penting. Jadi Pak, perkenalkan nama saya Eko Wijaya Sialani. Menurut saya kenapa harus republik? Karena itu yang paling mendekati dengan
konsep budaya manusia Indonesia dari kata Respublika itu sendiri, Pak. Kayak gitu berapa? Oh, jadi republik adalah satu jawaban politik untuk mengatasi atau untuk menjawab kondisi sosiokultural yang beragam. Kalau dia mengatakan republik dipilih karena itulah yang diputuskan oleh founding fathers kita, republik sebagai perwujudan dari komitmen politik di mana kedaulatan di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bagus. Ada lain lagi? Ini banyak. Izin menjawab Pak, saya akan dari CTO dari Kuasa Umum Provinsi 12. Menurut saya kenapa Republik dan jadi bentuk negara kita, karena ini merupakan jawaban atas perjuangan rakyat melawan penjajah, sehingga setelah kita berhasil memerdekakan diri itu yang paling berkuasa dan negara itu berhasil berkuasa itu adalah negara rakyat. Oke, bagus. Nah, dia menambahkan lagi satu dimensi. Kita memilih republik sebagai satu jawaban atau satu counter, sebagai satu alternatif dari satu bentuk pemerintahan kolonial secara historis, ya kan? Dan oleh karena pemerintahan ini jawaban dari pemerintahan kolonial, hanya di dalam republik lah kita memiliki kesempatan rakyat itu memerintah untuk dirinya sendiri, bukan pemerintahan kolonial. Bagus. 1, 2, 3. Nah, kita gak mau ngomongin. Jadi ini udah. Silakan keluar yang di depan. Sabar Bu. Rifai. Nanti situ dulu baru ke Rifai ya. Saya Rindy, kelas E. Mengapa kita memilih? Sebenarnya kalau kita lihat dari historis kita bisa dilihat dari tokoh kita sendiri, yaitu Tan Malaka. Pada tahun 1945 tidak salah, dia menuliskan tulisan tentang itu adalah salah satu cikal bakal kenapa Adipati kita merekomendasikan sebuah negara ini. Itu sebelum Indonesia menggugat yang dilakukan oleh Bung Karno ketika dia melakukan PLO-nya di Belanda. Kemudian itu juga sebelum Bung Hatta di Belanda melakukan tulisan-tulisannya menuju Republik Indonesia, dan juga alam pikiran Yunani. Sebelum itu semua sudah dirumuskan oleh Tan Malaka dengan benar dari Republik. Republik bersama. Kamu dari Sumatera ya? ya, saya dari Lampung. Langsung ke kawan kamu dari Sumatera. Oke. Silakan duduk. Bagus. Siapa ini? Rifai ini punya jawaban juga nih. Terima kasih Pak, saya Muhammad Rifai dari kelas B umum nomor absen 25. Jika ditanya kenapa Republik, menurut saya Republik itu merupakan jawaban dari kebutuhan konkret dari kemajuan masyarakat Indonesia. Jika dibandingkan misalnya monarki, masyarakat Indonesia yang majemuk tentu kan berbeda-beda dan membutuhkan apa yang disebut dengan persamaan. Nah, kalau monarki kan jelas raja segala-galanya. Sedangkan Republik menjawab kebutuhan itu. Masyarakat kita majemuk, beragam, dengan banyak ras, dan konsep Republik itu mengakomodasi perbedaan-perbedaan itu ke dalam konsep yang disebut dengan persamaan, sehingga dituangkan dalam konstitusi misalnya, di mana misalnya salah satu contoh, masyarakat itu sama di depan hukum. Kemudian ada juga human rights principle yang menjamin hak dasar warga negara yang juga dijamin dalam konstitusi, yang semua itu menurut saya merupakan konsep dari Republik yang kita pilih ini, Pak. Demikian Pak. Kira-kira begitu. Terima kasih. Masih ada lagi? Tuh, ada 3 tadi. Lumayan pertanyaan-pertanyaan yang mengurangi Iya. kewajiban saya sedikit. Izin menambahkan Pak Robert. Saya Dimas dari kelas D. Tadi Pak, teman-teman sudah menambahkan, cuma saya akan agak dengan perbedaan pendapat biar ada warna ya Pak ya. Di sini konsep Republik itu berkonsekuensi pada kekuatan pusatnya pemerintahan itu sendiri.
dan konstelasi politik itu sangat berpengaruh pada terciptanya hukum-hukum yang nantinya akan diciptakan. Karena konsekuensi logis adanya republik itu adalah penciptaan hukum yang harus dilaksanakan dalam garis-garis yang telah ditentukan dalam hukum itu sendiri. Contohnya pada masa revolusi, hukum sangat ketat. Pada saat itu sudah dicanangkan Undang-Undang Dasar 1945 dan di situ sangat kental sekali kekuatan presiden di situ. Untuk melanggengkan kekuasaan pun dibolehkan, sampai bisa seorang presiden mengeluarkan dekret untuk membubarkan bukan DPR GR ada, sampai membubarkan Dewan Konstituante. Kekuatan presiden sangat besar di situ. Bahkan itu dimanfaatkan dan ditunggangi pada masa Orde Baru, dan pada saat itu kan juga republik juga. Kalau teman-teman tadi bilang republik adalah jawaban, itu bisa dimanfaatkan oleh kepala negara maupun politisi-politisi. Republik di sini dijalankan memang berdasarkan kedaulatan rakyat, tetapi dijalankan dalam undang-undang. Itu ada di dalam penjelasan pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan undang-undang, dan hak asasi manusia pasal 28 itu dijalankan atau dijawantahkan dalam undang-undang. Manakala semua harus diatur dalam undang-undang, otomatis apa yang ada di konvensi HAM, dan lain sebagainya, sepanjang belum diatur dalam undang-undang, maka itu bukan menjadi hak asasi masyarakat. Itu konsekuensi logis dari republik yang kita pilih. Kalau negara itu lalim, ya semua masyarakat kena imbasnya. Itulah kritik keras dari republik, tergantung kepala negaranya, tergantung parlemennya, dan tergantung dari hakim-hakimnya. Itu seharusnya. Masih ada dulu nih. 1, 2, 3 terakhir. Nanti saya nggak kurang waktunya karena saya cuma sampai jam 10 ya Pak. Wah, ditambahin 30 menit. Izin Bapak. Ya silakan Mas. Ini saya lagi coba ngingetin Rifai, siapa tadi? Andy, kamu masih Dimas. Sekarang siapa nih? Adli Hakim. Adli Hakim. Adli Hakim. Hakim berarti. Kelas D. Absen kedua. Teman-teman. Tadi ada aspek spekulatifnya juga Pak. Iya. Saya menambahkan ungkapan ini. Jadi memang republik ini mengapa dipilih dan apa konsekuensi hakim yang ada di negara republik. Mengapa republik ini dipilih? Ada aspek historis tadi dibahas beberapa kali. Dan saya tambahkan juga bahwa itu adalah jawaban dari hal-hal yang menjadi jenuh bagi masyarakat Indonesia. Karena pertama hidup di antara raja-raja kuno Indonesia pada saat itu. Kemudian dari zaman raja-raja masuk zaman penjajahan, yang mana di sana di bawahnya feodal itu menjadi terjadi hal-hal yang sangat tidak adil bagi masyarakat. Sehingga ketika kita merumuskan untuk hidup sebagai negara yang merdeka, kita tidak ingin mengulang masyarakat itu di bawah sesuatu otoritas yang paling katakanlah. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Prof. Yusril yang pernah pada saat itu, bahwa republik ini dipilih karena ada kearifan dalam praktik masyarakat desa. Sehingga dalam Pancasila juga dinyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan itu adalah mengacu pada musyawarah masyarakat desa yang ada di Indonesia tradisional pada saat itu. Dan kemudian konsekuensi dari dipilihnya republik ini bagi hakim di Indonesia adalah
kita harus menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang itu juga dinyatakan dalam Undang-Undang Persatuan. Sehingga ketika kita melihat dua aspek ini menjadi antara tujuan dan mengapa dibuat republik dan mengapa hakim itu harus menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Demikian, Bapak. Terima kasih. Masih ada Pak? Satu lagi nih ya. Nanti setelah itu, oke, dia udah pegang mic duluan. Nanti habis ini saya jelasin, saya elaborasi, saya balikin lagi nanti ke teman-teman. Oke, jangan khawatir, pertanyaan dari saya masih banyak. Silakan di satu. Ya. Nanti kalau enggak, saya nggak ada kerjaan di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Kapus dan juga Pak Robert sebagai Ya. narasumber. Saya Boy Crescendo Situmorang. Boy Crescendo. Iya. Penikmat saja Pak, tapi tidak pemain musik. Iya. Nomor absen 8 dari kelas G, Bapak. Kalau menurut saya menambahi juga dari apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Kenapa Republik kemudian dipilih sebagai salah satu bagian dari identitas Indonesia begitu. Saya pribadi melihat Bapak bahwasannya ada sistem yang sudah hidup di Republik ini, bahwasannya pendelegasian kepentingan ataupun kewenangan itu berasal dari rakyat. Nah, ketika kemudian rakyat memiliki kepentingan namun tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kepentingannya itu dengan secara kolektif, nah kita kemudian memerlukan ada orang-orang tertentu, aktor-aktor tertentu untuk kemudian dapat mewakili kepentingan itu. Nah, saya juga sedikit menanggapinya bahwasanya Republik juga kemudian dapat ditunggangi begitu. Kalau saya kemudian berpendapat, kalau boleh beropini Bapak, sekali pengetahuan saya, tidak ada suatu sistem yang sempurna sampai kita kemudian yang selalu berupaya untuk menyempurnakan sistem itu. Jadi ketika kemudian kita memilih sistem Republik ini, paling tidak apabila dia dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, selalu mengupayakan kepentingan rakyat adalah kepentingan yang tertinggi. Artinya apa? Tadi juga ada sempat disinggung masalah hakim dalam memutus dan segala halnya. Itu juga terbukti dalam sistem negara kita. Mungkin sebagai contoh saja, Jaksa Agung memiliki hak untuk deponering karena kepentingan umum dan alasan kemaslahatan umat. Dan itu yang kemudian saya lihat juga sudah menjadi sistem. Bagaimana kemudian kepentingan rakyat itu harus ditegakkan sebagai implementasi dari nilai kemanfaatan. Terima kasih Bapak. Siap, thank you semuanya. Oke, sebelum ke yang lain-lain ya, saya pendapatan buat kita semua dulu. Jadi dari jawaban teman-teman sekalian ini, kenapa kita memilih Republik? Jadi kan dikatakan karena kesepakatan para pendiri bangsa kita. Ada yang mengatakan karena itulah alternatif dari pemerintahan kolonial. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di tembok-tembok tahun 45, 44 itu Republik. Ide Republik, bentuk negara Republik dipilih karena sebagai lawan dari bentuk pemerintahan kerajaan kolonial Belanda secara historis gitu. Ya, nah, teman-teman lalu menjawab, nah maka dalam situasi seperti itu muncul bukunya Tan Malaka, Harga Republik. Ya kan, Republik. Walaupun nanti kalau baca teliti, Tan Malaka ada salah paham sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti itu urusan lain. Nanti saya kasih buku saya ke Pak Kapus, kalian bisa lihat di buku itu salah pahamnya Tan Malaka seperti apa. Dan sedikit twist dari Hatta antara Montesquieu dengan Rousseau, ada twist sedikit, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ya, lalu tadi dikatakan Republik sebagai dia memiliki dasar antropologis dan sosio-antropologis dalam masyarakat kita. Itu yang kenapa dipilih, ya. Nah, saya mau balik, ya kan, pada pernyataan awal bahwa dia adalah kesepakatan para pendiri bangsa kita. Itu betul. Ya. Jadi kalau Anda buka risalah sidang BPUPKI, ya, risalah sidang BPU, kamu harus baca loh ya, anak-anak fakta sublim, mau hukumnya apa jurusannya, risalah sidang BPUPKI harus baca.
Nah disitulah terjadi perdebatan pada masalah bulan Agustus. Ya pokoknya pada waktu itu para pendiri bangsa kita bersidang merumuskan negara baru yang jadi pada sidang komisi mengenai bentuk negara, saya lupa tanggalnya, apakah bulan Juli atau bulan Agustus ya, tahun 45 ya, sebelum ketika mereka mempersiapkan Soekarno macam-macam, Bung Hatta ya, ada listnya di situ nanti ya. Mereka mempersiapkan sidang ya, dasar negara udah Soekarno berpidato Pancasila, tapi ada kemudian tanggal mereka merumuskan apa yang disebut bentuk negara. Nah disitulah orang yang namanya Muhammad Yamin berpidato, bentuk negara kita harus republik, kata Muhammad Yamin. Kenapa argumennya Muhammad Yamin? Karena hanya sederhananya ya, karena hanya di dalam republiklah kemerdekaan Indonesia itu akan langgeng. Gitu. Dan di dalam republik lah ada kedaulatan rakyat. Maka ada istilah daulat rakyat. Daulat republik adalah daulat rakyat, bukan daulat pangeran, bukan daulat raja. Nah itu pakai istilah-istilah itu para pendiri bangsa kita pada waktu berdebat. Ada yang nggak setuju juga. Profesor Supomo misalnya nggak begitu setuju. Ada lagi yang menganut tradisionalisme juga nggak setuju. Terjadi perdebatan. Perdebatan di dalam sidang BPUPK. Nah, akhirnya diputuskannya kita menjadi negara republik itu melalui apa? Coba Ibu Hakim ada ini? Ingat nggak? Akhirnya diputuskan melalui sistem STEM. Apa STEM itu apa? Ya voting. Anggota komisi yang memutuskan bentuk negara itu menggunakan voting. Voting, ya saya bacakan. Apa khusus secara kopi sedikit. Nah, ada di sini. Nih, supaya kita tahu sejarah kita sendiri. Kenapa republik? Nanti bukunya saya tinggalkan. Ya. Selanjutnya pada 10 Juli 1945 dalam sidang pembahasan bentuk negara, Soekarno selaku ketua berbicara melalui panitia kecil yang beranggotakan panitia kecilnya, anggotanya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Maramis, Muzakir, Wahid Hashim, Bung Karno sendiri, Abi Kusno, Cokro Surojo dan Haji Agus Salim menyampaikan usulan itu. Ya. Nah disitulah ada istilah itu. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang merdeka yang melindungi setiap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dan untuk membentuk secara umum di kata-kata ini mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Itu pertama kali kata republik dalam secara resmi dalam bentuk kenegaraan kita itu. 10 Juli 1945 memilih negara republik. Nah lalu terjadi perdebatan itu, perdebatan ya kan, dibuat akhirnya karena ada yang nggak setuju dilakukan pemungutan suara sistem STEM. Nah ya dari situ Ki Bagus diminta membacakan doa Fatihah nih. Momen-momen kelahiran nama Republik. Ki Bagus Rajiman akhirnya memutuskan menggunakan STEM, yaitu apa? Orang menuliskan pilihannya di secari kertas. Ya. Nah, melihat betapa pentingnya keputusan hari itu, Muzakir mengusulkan pengambilan keputusan didahului dengan doa. Kata Muzakir, para pendiri ini salah satu anggota pendiri, supaya jangan hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci. Jadi ketika memilih nama Republik, mereka berdoa supaya ketika dipilih jangan hati kita itu memilih dengan sesuatu yang tidak suci. Dari situ Ki Bagus diminta membacakan doa Fatihah dan setelah pemungutan suara Dasaat melaporkan hasil pemungutan suara itu. Karena ada yang mau bentuk negaranya kerajaan masih, ya kan? Ada yang mau republik, ada yang ragu-ragu. Akhirnya melakukan pemungutan suara. Setelah melakukan pemungutan suara, doa, akhirnya Dasaat membacakan hasil pemungutan suara. Kata
Kata dasar. Tuan Ketua sudah mengetahui bahwa ada 64 stem sudah dipilih. Republik ada 55 stem, 6 kerajaan, lain-lain 2 dan belangko 1. Setelah laporan dasar, Soekarno bertanya, jadi putusan panitia itu republik? Rajiman menjawab, itu sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sejak itu republik resmi menjadi nama negara ini. Jadi para penduduk bangsa kita memilih republik. 2 argumen dasar dalam sidang itu. Pertama, karena kita mau keluar dari satu sistem bentuk negara kolonial, kerajaan. Dan yang kedua, karena seperti keyakinan Yamin, Hatta, Soekarno dan lain-lain, hanya dengan republik dan kemerdekaan Indonesia itu lebih bisa lestari. Kenapa? Karena kemerdekaan, kalau bentuk kerajaan, kita bergantung pada satu golongan darah tertentu, satu keluarga dengan golongan darah tertentu. Tapi kalau basisnya republik, kemerdekaan itu dijamin oleh seluruh rakyat, oleh kedaulatan rakyat, dan itu akan jauh lebih kuat. Itu argumen tahun Juli tahun 45. Tapi kan saya tanya lagi, kok bisa para pendiri bangsa kita itu memilih republik? Satu istilah yang bukan istilah Indonesia. Dari mana mereka dapat ide itu? Kan gitu. Kita tanya lagi. Nah, si Hakim Hendi itu tadi mengatakan, oh sebelum 45 karena mereka sudah menulis dari republik. Bung Hatta sudah mengatakan. Jadi sebelum ada negara republik, ide tentang republik sudah muncul di kalangan para pendiri bangsa kita. Pertanyaan saya, asal usulnya kalau itu dari mana? Kan gitu cara berpikir. Oh tahu begini, asal usulnya dari mana? Kita telusuri terus. Nah, setelah telusuri saudara-saudara sekalian, tibalah kita, misalnya, ya kan, ini dipersingkat karena waktu. Ada banyak buku-buku. Ada buku Republiknya, Plato. Jadi kata republik itu adalah dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latin. Republik itu dari bahasa Latin yang akar katanya adalah res publica. Apa itu res publica? Ini nanti kita bahas sedikit tentang apa itu kepentingan umum dalam hukum yang sering dipakai. Apa sebenarnya kepentingan umum dalam filsafat publik itu? Res publica betul, ya bahasa Latin res itu dia seperti the dalam bahasa Inggris. Jadi karena sebenarnya kalau pakai bahasanya Sri Mulat, oh kamu nggak kenal Sri Mulat ya? Kelompok lawak zaman saya, Mas Muni, nama pelawaknya, nanti cek aja di YouTube. Tapi itu bukan selera generasi kalian, lawakan-lawakan seperti itu. Res publica, republik itu kata res publica artinya hal-hal publik, hal-hal kepentingan yang menyangkut kemaslahatan. Kalau saya lebih suka pakai, nggak pakai. Jadi gini, kalau ada pakai kepentingan itu interest. Interest itu khas bahasa untuk filsafat liberal. Ya. Jadi kalau private interest itu biasanya kalau filsafat liberalisme menggunakan kata interest. Nah karena kita republikanisme itu dia punya kritik terhadap liberalisme. Jadi saya berdisiplin karena kita paham yang bukan liberalisme tapi republikanisme, maka saya lebih gunakan istilah saya cari setengah mati padanannya itu kebaikan. Kalau kebaikan nuansanya terlalu umum, ya antara kebaikan umum atau kemaslahatan umum lah gitu. Yang namanya res publica. Res publica itu dalam tradisi Latin dia lawan dari apa? Res privata. Jadi res publica itu padanannya res privata. Apa artinya? Ini tradisi Latin. Res publica hal-hal publik, res privata hal-hal privat. Res publica itu dalam itu kalau Latin ya kan punya padanan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, res publica itu adalah polis. Res privata
dalam bahasa Yunani padanannya adalah oikos. Oikos tahu dong? Tahu oikos? Ibu hakim bapak hakim sekalian. Kalau polis tadi sempat saya jelaskan, ya kan, dia sebuah wahana tindakan. Mbak, hakim, apa oikos itu? Nah, oikos, aturan nomos yang menjadi kata dasar hukum. Nomos, oikos, pernah belajar SMA kelas 1 buku dasar-dasar ekonomi. Ekonomi terdiri dari dua kata, oikonomia. Oiko berasal dari kata dasar oikos. Nah, oikos dan nomos, oikonomia. Oikos artinya rumah tangga. Jadi orang Latin membedakan res publica dan res privata, antara yang publik dan yang privat. Orang Yunani membedakan antara polis dan oikos, rumah tangga dan polis. Jelas ya bedanya ya? Apa perbedaannya? Jelas-jelas saja. Res publica itu apa? Polis itu apa? Res publica, saudara-saudara sekalian, itu adalah satu wahana tindakan. Ingat ya, kalau kita seorang republikan itu ya praktek wahana tindakan. Res publica adalah satu wahana tindakan yang ditandai. Ya, pertama, ini dalam tradisi Aristoteles ya, ditandai oleh satu, manusia bertindak dengan menggunakan logos. Ya. Ini kenapa dalam akhirat disebut zon politikon. Zon politikon itu bukan binatang politik, makhluk yang berpolitik. Makhluk berpolitik itu apa? Makhluk yang menggunakan logos. Jadi politik itu sama dengan pengetahuan kalau di dalam bahasa Inggris. Politik juga artinya bahasa. Artinya apa? Politik itu tidak menggunakan kekerasan, politik itu, karena dia mengutamakan logos. Tuh nomor satu, ya. Yang kedua, Respublika, logos digunakan untuk mencari common good. Common good itu yang tadi kita sebut dengan kemaslahatan umum atau kebaikan bersama. Kalau dalam bahasa itu jadi kepentingan umum, itu sebenarnya agak menyimpang. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip republikanisme, kita nggak kasih nama kepentingan umum, tapi kemaslahatan umum atau kebaikan umum mesti. Ya, dua tadi ya, ciri ya. Satu apa? Menggunakan logos, pengetahuan. Yang kedua, digunakan sebesar-besar untuk menemukan common good, kebaikan umum. Apa artinya kebebasan? Bagaimana yang adil itu common good? Bagaimana masyarakat yang setara itu common good. Silakan Pak. Ya. Dan yang ketiga, dilakukan dengan cara-cara, karena dia mengandalkan bahasa, dia mengandalkan logos, maka dengan cara-cara non kekerasan. Ya, itu Respublika. Jadi kalau Anda, ya itu prinsip pertama. Nanti masing-masing pemikir setelah era lebih baru dia menambahkan, misalnya Machiavelli menambahkan otonomi, prinsip otonomi dan partisipasi. Orang hanya bisa bercakap-cakap dengan bebas kalau ada otonomi, ya baru bisa berpartisipasi. Mana bisa kalau pikiranmu diatur, kamu bicara bebas bisa? Nggak bisa. Bisa partisipasi? Nggak bisa. Otonomi diri, bukan kebebasan, bukan freedom, tapi liberty. Nah, beda. Kalau freedom itu kosakata dalam liberalisme. Liberty itu menunjuk pada otonomi, itu kosakatanya kaum republikan. Nanti kalian belajar sendiri bisa-bisa. Dari istilah pun berbeda ya. Itu prinsip dasar dari yang namanya Respublika. Apa itu res privata? Nah, res privata adalah satu wahana tindakan yang diatur ya, atau oikos itu diatur oleh logika
Survival itu apa? Bertahan hidup. Misalnya apa? Oikos itu. Mekanisme bertahan hidup. Pertama adalah reproduksi biologis. Keluarga umat manusia ini, dia yang namanya oikos pertama ya. Kenapa disebut rumah tangga? Pertama adalah kemampuan reproduksi. Yang kedua apa? Oikos rumah tangga ekonomi. Dia sumber daya. Yang ketiga apa? Penggunaan kekerasan. Nah, itu dipisah. Kalau satu sistem atau satu masyarakat baik antara ruang atau wahana res publica dengan res privata dipisah. Dua-duanya penting apa enggak? Dua-duanya penting, tapi tidak boleh nyampur. Saat Anda memikirkan di dalam polis, saat Anda ada di dalam polis, ada dalam res publika, Anda memikirkan penuh maksimum apa yang terbaik bagi kemaslahatan umum, kebaikan umum. Berdebat Anda menggunakan logos. Oke? Murni, tapi itu mesti bisa. Tapi ketika Anda memikirkan bagaimana anak saya besok sekolah, bagaimana saya besok bisa beli pintu atau beli keran buat rumah saya, dipikirkannya di oikos, tidak dipikirkan di polis, dipikirkannya sebagai persoalan res privata, tidak dipikirkan di dalam wahana res publika. Jadi ketika Anda nanti pakai toga hakim, saudara-saudara sekalian, kalau Anda adalah seorang hakim di dalam republik, Anda berpikir sebagai res publika. Di dalam polis, Anda tidak boleh berpikir di dalam oikos. Jangan ketika Anda pakai baju hakim, Anda harus pikirin orden rumah saya gimana. Itu sudah tidak di dalam republik artinya Anda. Anda sudah memasukkan oikos dalam pertimbangan-pertimbangan res publika. Itu kenapa dalam tradisi Latin, dalam tradisi Yunani kuno, tradisi Aristoteles, sudah ada pemisahan res publika dengan res privata. Bukan tidak penting res privata, tapi dia tidak boleh bercampur dengan res publika. Itulah kenapa orang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, orang-orang pada masa itu tampil sebagai negarawan karena apa? Karena mereka ketat teguh memegang etika memisahkan mana wilayah polis, mana wilayah oikos. Mereka berpolitik dengan sepenuh hati demi memperjuangkan kemaslahatan umum. Nggak ada pun mereka yang kaya raya itu nggak ada. Para pemimpin bangsa kita itu nggak terlalu penting bagi mereka. Ngerti nggak? Karena hidup sepenuh-penuhnya diberikan untuk kebaikan umum, kemaslahatan umum. Karena mereka memegang teguh pemisahan ini. Inilah etika dasar bernegara paling nomor satu. Gitu. Maka orang seperti Machiavelli yang suka disalahpahami, kan kita tahunya Machiavelli itu menghalalkan segala cara. Itu satu buku dia Il Principe, Sang Pangeran. Tapi kalau Anda baca buku keduanya dia juga penting, Discourse on Levi, surat-surat untuk Levi, Machiavelli mengatakan, saudara-saudara, berbahagialah kamu yang lahir di sebuah negeri yang korup. Kenapa? Karena itu Anda punya kesempatan untuk menjadi seorang patriot. Kata Machiavelli, abad 16-17. Itu prinsip republik. Jadi kalau dalam model hukum, kira-kira ilustrasi seperti apa? Sederhana, saudara-saudara. Jadi, saya lanjut dulu Machiavelli. Jadi, kenapa kaum republikan itu sangat membenci korupsi? Kenapa? Iya. Jadi bukan pertama-tama karena korupsi itu jahat, atau kalau dalam paham positivisme, karena dia melanggar hukum sekian, pasal sekian, merugikan ini. Bukan. Dalam paham republikanisme,
Korupsi itu jahat, Bu Hakim. Kenapa? Yaitu aspek positivistik yang merugikan rakyat. Nanti dihitung jumlahnya berapa gitu kan. Tapi intinya bukan. Intinya itu kenapa korupsi itu jahat? Karena begini. Karena korupsi itu merusak common good. Common good itu bukan sekedar kepentingan. Itu kenapa tadi saya bilang saya nggak begitu suka dengan istilah kepentingan, tapi kemaslahatan umum. Gini, republik itu sebagai satu prinsip. Ketika kita hidup dalam republik, maka kita diikat oleh common good, kebersamaan. Ya kan? Jadi Anda dengan saya kita sama-sama warga republik. Ya kan? Nilai Anda dengan nilai saya sama. Karena saya laki-laki tidak berarti saya lebih berjasa bagi republik ini dibandingkan Anda. Tidak. Siap warga republik itu mengukur warganya adalah dengan keaktifan kita bertindak untuk republik. Jadi misalnya Republik Indonesia ini ada bukan karena pertama-tama ada namanya, tapi karena setiap warganya bertindak di dalam prinsip-prinsip republik itu. Tadi sama seperti Anda tadi, profesi hakim Anda, ini pada republikanisme ada etika intrinsik namanya. Anda bisa jadi masih hakim, tapi Anda bisa jadi sebenarnya secara substansial bukan hakim. Kalau Anda tidak bertindak seperti nilai dan etika intrinsik seorang hakim, boleh status saya masih hakim. Tapi kalau Anda bertindak di luar sifat-sifat intrinsik dari seorang hakim, Anda sudah bukan hakim. Begitu juga republik. Nah, ini teori Aristoteles, etika intrinsik, bahwa setiap kita itu di dalam diri kita itu, begitu kita ada lahir di dalam Indonesia, maka setiap kita itu sudah mengemban tujuan-tujuan bersama kita sebagai orang Indonesia. Udah ada itu, ya itu yang disebut dengan common good, itu yang menjadi common good. Nah, korupsi saudara-saudara itu jahatnya bukan karena dia merugikan rakyat, tapi itu membuat kok misalnya ya kan, misalnya saya korupsi. Kok saya bisa menikmati satu fasilitas sumber daya yang beda dengan kalian semua ya? Kan Anda akan merasa Anda jadi lebih rendah, saya kok diistimewakan. Akibatnya apa? Rasa persatuan kita sebagai bangsa jadi rusak. Jadi dalam prinsip-prinsip republikanisme, korupsi itu sangat dibenci. Kenapa? Karena dia sebenarnya merusak persatuan dalam sebuah negara republik. Bukan pertama-tama karena dia merugikan dari aspek material, tapi secara substansial korupsi itu menghadirkan perpecahan. Kok kamu bisa punya privilege seperti itu? Seenaknya kayak gitu. Nah, kalau semua orang berpikirnya kayak gitu, hancurlah republik ini. Hancur. Semua sama seperti kisah misalnya kompleks perumahan. Sudah ada aturan di depan trotoar tidak boleh dibikin warung, tidak boleh dibikin tempat pribadi karena itu tanah kompleks kita bersama. Tapi ada orang yang kan mungkin karena dia merasa lebih hebat, dia bikin di depan trotoarnya sebenarnya sudah milik fasilitas umum. Wah, tempat parkir dia, apa dia. Orang nggak berani ngomong. Ya kan? Nah, ini sebenarnya sudah korupsi. Kenapa? Karena yang common good dirampas oleh yang privat. Kalau dalam bahasa hukum tempat umum, fasilitas umum diambil oleh pribadi, Soalnya sebenarnya bukan, jelek kejahatannya bukan pertama-tama karena dia merampas fasilitas umum, tapi oleh karena perbuatan dia, rumah tangga lain niru nanti. Wah, mulailah. Dia buka warung banyak apa-apa. Oh, saya buka tempat jemuran di situ. Oh, saya buka ini. Akhirnya apa? Hancurlah itu kompleks. Ya kan? Itu jahatnya korupsi. Itu kenapa Machiavelli mendalilkan berbahagialah kamu yang lahir di tempat yang korup. Berbahagialah Anda yang lahir menjadi hakim di Indonesia karena masih ada korupsi. Itu yang akan menjadi bukti kecintaan Anda kepada republik ini. Gitu. Ngerti kan? Jadi jangan takut. Satu contoh bagaimana
wawasan republikanisme itu di dalam hukum pidana mungkin ya. Misalnya begini, dikisahkan di sebuah perbatasan Perancis, ya, biar kamu sedikit berhayal. Kalau Indonesia terus kamu kurang seru, ya kan? Di Perancis, douane itu apa? Pemeriksaan pos pemeriksaan itu, ya kan? Ada seorang supir, karena kan mereka kalau perbatasan itu bisa melintas dari ke Swiss ke Prancis itu, ada, misalnya di daerah Lyon itu ada perbatasan, kamu bisa ke Prancis, bisa ke Geneva. Ada sering mobil truk bawa barang-barang, ya kan? Karena harga barang di sana lebih murah, dia beli di sana, dia bawa ke seberangnya, ya kan gitu. Sebenarnya dilunduk, ya kan? Ya bawa barang itu melintas, diberhentikan oleh douane itu, petugas perbatasan. Si supir melakukan apa? Dia keluarin duit 200 euro. Dia musuh penjaga perbatasan itu. Kata penjaga perbatasan apa? Saya akan izinkan kamu lewat asal kamu bisa menjawab 3 pertanyaan saya. Oke. Kalau saya perbolehkan Anda lewat, kamu dapat apa? Ya, saya kalau Bapak boleh izinkan saya lewat, saya bisa bawa barang, dapat barang saya dapat untung. Oke, bagus, Anda dapat untung, ya kan? Bagus dong, orang dapat untung, ya kan? Oke. Pertanyaan nomor 2, kamu udah bisa jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 2, kalau kamu saya boleh lewat, saya dapat untung apa? Dijawab langsung, Bapak dapat 200 euro. Wah, bagus. Anda bisa menjawab pertanyaan saya nomor 2. Sekarang saya jawab pertanyaan nomor 3. Kalau Anda saya boleh lewat, Perancis dapat apa? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 3 karena Perancis dirugikan. Nah, kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ketiga saya. Kamu nggak bisa lewat. Paham? Itulah prinsip dalam moral republikan. Itulah yang disebut dengan dalam bahasa kepentingan umum. Kepentingan umum itu bukan karena punya orang banyak satu lebih dapat. Kepentingan umum itu ada dalam pertanyaan nomor 3. Kalau saya melakukan ini, Indonesia ini dapat apa? Mungkin ada sebagai satu entitas bersama. Itu yang namanya common good. Jadi yang namanya common good itu embedded, berakar dari kebersamaan kita di dalam republik. Itu kenapa republik itu kuat. Nah, di dalam hukum ya dia kemudian jadi pisah. Istilah resmi fakta republika itu dipisah, kayak pos dan polis itu dipisah. Gitu saudara kalian. Ya. Nah, jadi mulai dari prinsip politiknya, prinsip tindakannya, sampai implikasi. Tentu dalam teori-teori yang terbaru, filsafat hukum yang terbaru, pemisahan antara yang privat dan yang publik itu sudah juga mengalami banyak tantangan. Nah, ini bapak ibu hakim ini semua harus ngerti. Misalnya kaum feminis mengkritik yang privat juga harus yang publik. Dulu urusan rumah tangga, dia urusan suami istri, hubungan suami istri semata-mata hubungan privat, ya enggak? Tapi oleh karena kaum feminis ditantang pandangan hukum seperti itu, banyak loh terjadi kekerasan dalam rumah tangga, banyak yang namanya marital rape. Tahu kan marital rape? Kekerasan, perkosaan dalam rumah tangga. Dulu nggak kebayang kok bisa istri diperkosa oleh pasangannya. Bisa terjadi ternyata marital rape. Nah, kalau masih berpandangan kuno, pemisahan yang pribadi dulu yang lama, kejahatan kekerasan dalam rumah tangga nggak bisa diselidiki karena itu dianggap wilayah privat dalam sudut pandang republikanisme klasik. Tapi setelah ada kritik dalam feminisme, berubah juga pandangan republikanisme klasik. Oh iya, kita mesti lihat, karena kan ada prinsip dalam republikanisme
non kekerasan. Jadi dalam setiap hubungan dominasi, ya, hubungan dominasi bisa terjadi dan di situ prinsip republikanisme mesti ditegakkan. Ada bisa ya membedakan antara dominasi dengan intervensi? Bisa nggak? Bisa. Gimana? Dominasi, interference ya. Jadi gini, kalau pelanggaran intervensi, interference itu artinya saya, ya ini dalam prinsip kebebasan negatif ya. Misalnya kalau saya melanggar kebebasan kamu, misalnya dengan segala cara lah, ya, saya semena-mena pada dia, melakukan represi fisik, ya kan? Suami misalnya, ya kan, pada istrinya kasar, fisik, kan? Itu namanya interference. Tapi ada yang namanya dominasi. Dominasi itu nggak terasa, tapi orang sebenarnya terkumpul. Begini, saudara-saudara, kebetulan selebaran untuk memahami dominasi itu. Di rumah kita kan ada pembantu rumah tangga, ya kan? Kenapa pembantu rumah tangga selalu kalau lebaran mau digaji berapapun lebih baik dia mudik? Dia mudik. Saya ganti deh kamu deh, uangnya yang penting kamu di rumah. Gak ada yang saya mudik kayak kita mudik. Kenapa? Betapapun baiknya Anda sebagai majikan, tapi ya kenapa? Anda kan melakukan intervensi dia. Apa silakan dikasih kebebasan. Tapi dia statusnya PRT di rumah Anda. Nah, itulah yang membedakan. Kalau yang namanya interference, Anda menindas orang secara langsung. Tapi tetap manusia itu, saudara-saudara, dia mencari otonomi. Betapapun enaknya di rumah Anda, betapapun baiknya Anda, dia tetap akan mencari otonomi diri. Setidaknya pada saat lebaran saya mau diri saya dan keluarga saya. Itu manusia, itu hakikatnya manusia. Otonomi diri. Itu juga hakikatnya bangsa-bangsa. Ya, ada otonomi. Nah, itu kota-kota republik isinya kayak begitu. Ya, itu yang prinsip dasar dalam. Nanti prinsip dasar dalam setiap warga republik. Prinsip dasar dalam setiap hakim di republik. Otonomi diri untuk memutuskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kalau Cadas, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita peras dari narasumber kita Robertus Robert ini. Tapi karena memang waktu itu ini sebetulnya juga disolong-solong untuk supaya bisa menghadirkan beliau di sini. Ya. Tapi nanti akan ada banyak juga kita akan ngobrol karena beliau ini juga nanti akan memberi materi, kalau tidak salah di tingkat 2 itu materi logika nalar dan retorika itu mungkin juga. Ya. Dan semalam saya sudah minta izin ke pimpinan, nampaknya nanti materi ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum dan keadilan melalui Rocky Gerung sudah boleh nanti itu disampaikan. Salah satu tadi itu kenapa saya agak terlambat karena kayak melayani beliau itu sambil merayu-merayu dari tadi. Boleh lah Pak. Sampai saya bilang sudah diminta jadi menteri juga dia Pak. Jadi lebih mudah nanti kita urusan sama beliau itu. Nah, ini Pak Robert ini kawan akrabnya juga Rocky Gerung. Ya. Kemarin malam saya di rumah beliau dan ternyata ini Pak Robert ini jago masak. Ya, lalu saya punya ide kita bikin warung aja nanti ya, kita bikin resto aja bareng. Sehingga yang makan di sana ya kami juga gitu ya, jadi nggak laku-laku itu. Nah, ada beberapa poin-poin terkait mengenai yang disampaikan tadi sebetulnya, meskipun memang karena waktunya terbatas nggak begitu menukik ya, nggak begitu menukik. Tapi memang ada banyak sekali kuliah-kuliahnya Dr. Robert ini. Ya, Dr. Robert ya, kalau Dr. Robert itu lagunya The Beatles itu tuh. Dan beliau juga semangat untuk menjadi dokter karena justru lagu judulnya The Beatles itu ya, Dr. Robert ya.
Nah, kaitannya dengan keberadaan kalian menjadi hakim yang di dalamnya itu memiliki fungsi-fungsi untuk menyelesaikan problem-problem problem-problem republika, ya, problem-problem umum untuk kemudian menghasilkan keadilan. Hukum yang ada di dalam nilai-nilai itu, nilai-nilai moral di dalamnya, ada nilai-nilai positivisme di dalamnya itu kalian berada menjadi orang yang menegakkan sebetulnya kemaslahatan umum atau kebaikan umum itu sebetulnya yang akan menjadi modal kalian nanti ketika kalian menjalani proses kalian menjadi hakim nanti di tahun depan, insyaallah ya, di tahun depan ya, sehingga kemudian nanti kalian ketika kalian sudah begitu jauh, sudah begitu detail, atau kemudian sudah tidak menjadi orang yang lupa untuk mengurusi kemaslahatan umum, kuliah ini sebetulnya akan menjadi pengingat kalian. Kalian harus kembali lagi ke akar awalnya, apa sebetulnya nilai-nilai daripada Respublika, lalu kemudian ada aspek hukum di situ, aspek nilai di situ, lalu kemudian apa itu keadilan sebagai sebuah nilai tindakan yang harus kalian tegakkan. Ya, tadi sempat disinggung terkait mengenai tagline-nya Mas Syafeli, beruntunglah kalian yang hidup di negara yang koruptor, karena dengan begitu akan muncul patriotisme pada diri kalian. Begitu kira-kira ya. Nyindir sebetulnya ya si Mas Syafeli itu. Atau mungkin Mas Syafeli itu juga harus membuat itu tagline karena dia teringat ya kata-katanya Plato juga, dia bilang itu. Bersyukurlah kalian yang ditakdirkan memiliki istri yang cerewet, gitu ya, kira-kira gitu. Karena dengan begitu Anda bisa menjadi filosof. Karena istrinya Plato itu cerewet banget. Cerewet banget gitu ya, pusing dia, bahagia enggak, ya sudahlah, akhirnya gue jadi filosof, katanya gitu ya. Jadi selalu ada cara kita untuk membahagiakan diri kita untuk mengatakan itu. Bersyukurlah kalian sampai dengan hari ini kalian menjadi hakim yang tidak terlalu sejahtera, ya. Kenapa? Karena kalau kalian ya, sangat sejahtera, mungkin ketika terjadi kerusuhan orang pertama yang diserang ya kalian itu. Ya gitu ya kira-kira, karena kalian termasuk golongan orang-orang yang borjuis seperti itu ya. Maka ingat ya, Pak Harto itu tuaka pidana dibilang ya, jadi hakim itu ya jangan terlihat miskin di hadapan orang kaya dan jangan terlihat terlalu kaya di hadapan orang miskin. Jadi yang biasa-biasa saja ya. Kalau ingat lagunya Betty Pera, yang sedang-sedang saja. Oke, sampai di titik ini ada yang mau bertanya, silahkan untuk bertanya. Oke, di sebelah kanan dulu, silahkan, row pertama. Langsung berdiri, cepat. 0959, kita ada waktu mungkin 15 menit, ya, karena nanti akan ada pembicara berikutnya. Lalu kemudian saya juga masih kuliah juga, nggak tahu saya di kelas apa nanti masih kuliah. Oke, silakan langsung. Nama, nomor absenmu, saya pegang absen sih di sini. Kondisi perkenalkan nama saya Yudis, saya dari kelas Yudis. Yudistira. Ya, suaramu kuat Yudistira, biar nanti saksi-saksi para pihak itu mendengar apa pertanyaan-pertanyaan besar. Kondisi Bapak Dari kelas? dari kelas C-mu absen 38. Oke. Izin bertanya, tadi kan berkaitan Respublika Harta dan juga berkaitan dengan founding father yang ingin mendirikan negara dalam bentuk republik. Nah, di sini saya memahami jika dikaitkan dalam profesi hakim itu kita berkeinginan sebagaimana juga pendapatnya Mustafa Radul yang berkeinginan dalam artian begini, saya masih memahami masyarakat itu hukum digunakan sebagai alat untuk balas dendam, bukan untuk menjadikan sebuah penjara. Nah, jika melizin, kalau dikaitkan dengan profesi hakim itu kan sering sekali suatu sengketa perdata khususnya itu diselesaikan lanjut, maksudnya sampai dengan tidak bisa dimediasikan, tidak bisa diupayakan untuk damai. Sedangkan kedamaian itu kan secara natural atau dari adat sendiri masih memahami bisa diselesaikan secara musyawarah. Nah, mohon izin pendapat dari Prof itu kalau kami sebagai seorang hakim secara idealnya berpandangan seperti apa? Dalam artian memberikan menyelesaikan suatu sengketa itu apakah bisa diupayakan sebenarnya dengan cara mediasi? Karena
kami di Satker pun mediator menghakimi itu nggak laku, mediasi itu sering gagal. Nah kalau dikembalikan secara filsafat itu kami hakim harus dipandang seperti apa Bapak? Terima kasih. Oke, tadi nomor absennya berapa? 38 Bapak. Nomor 38 ya kelas ya. Langsung dijawab aja dulu ya satu-satu pertanyaannya biar nggak lari-lari. Silakan Pak Robert. Iya. Nomor 38. Yes. Terima kasih. Siapa namanya nomor 38? Nomor 38. Yudhistira. Prabowo. Yudhistira. Ada Prabowo yang di belakang ya. Yudhistira. Hari ini ada Prabowo-nya. Karena saya sama Pak Robert ini lagi nunggu telepon beliau nih sampai dengan hari ini. Gini, kita bisa jawab misalnya dari begini. Ini terkait dengan pandangan kita tentang keadilan. Dan kalau dari segi teoritis, secara prinsipil keadilan itu ada berapa jenis ya? Ada keadilan retributif ya. Apa itu retributif? Pembalasan, ya toh? Apalagi setelah keadilan retributif apa? Restoratif. Restoratif artinya apa? Pemulihan, ya kan? Apalagi? Apa? Yang pokok yang dua, kan? Keadilan retributif dan keadilan restoratif. Kayak kalau keadilan retributif itu mata balas mata, kalau sederhananya gitu. Kalau restoratif itu ada satu pandangan filosofis lain di belakangnya, karena yang hilang itu ketika ada ketidakadilan. Rasa ketidakadilan itu ketika ada ketidakadilan yang sebenarnya bukan benda material yang hilang, tetapi hubungan sosial yang rusak, ya kan? Nah itu yang harus dipulihkan utama. Yang sudah hilang nggak bakal bisa. Itu kenapa teori itu kenapa misalnya untuk persoalan pelanggaran hak asasi manusia selalu disarankan, banyak disarankan untuk keadilannya yang dipakai adalah keadilan restoratif, maka namanya restoratif justice. Kenapa? Karena antara kita atau antara korban dengan pelaku itu pun ke depan harus membangun hidup bersama-sama. Jadi yang lebih penting adalah dipulihkan hubungannya. Kamu dulu menyakiti saya akan memaafkan sehingga kita bisa hidup bersama secara baru. Tapi kamu yang minta maaf, kamu akui bahwa kamu salah, kan gitu. Retributif, restoratif. Nah kalau perkara-perkara perdata itu ya, berarti ya kan. Jadi prinsipnya itu dulu, prinsip restoratif itu memulihkan hubungan sosialnya. Jangan juga salah kaprah, ya kan? Jangan juga salah kaprah. Kadang-kadang dia suka digunakan secara sembarangan. Jadi misalnya orang tersinggung, sebenarnya apa yang dikatakan oleh si A itu bagian dari kebebasan berekspresi. Misalnya ini sebelum masuk ke dalam persoalannya Yudhistira ya. Jadi kan apa sih kebebasan berekspresi, berpendapat? Nah itu seperti katanya Orwell dalam novelnya itu. Kebebasan berpendapat berekspresi itu adalah sesuatu, kita punya kebebasan untuk menyatakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Itu kebebasan berekspresi. Masa kita mesti ngomong sesuatu yang selalu disukai oleh orang lain? Di mana tempatnya kritik? Nah seringkali di kita di media sosial ada orang mengkritik, orangnya nggak suka. Nah tadi seperti kamu bilang ya kan, digunakan hukum sebagai balas dendam. Kan sering ada tuh orang-orang yang lokal, elit-elit lokal, ya kan, penguasa-penguasa lokal yang gampang tersinggung, dikritik, kotanya begini, kok fasisnya begini, marah dia, dipidanakan lah orang. Lah, kalau orang kayak begitu dipidanakan, apa artinya kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat itu kan pada intinya adalah orang boleh menyatakan apa yang dia suka. Kalau dunia ini semuanya, kalau kehidupan demokrasi kita itu isinya hanya
boleh menyatakan apa yang orang lain mendengar, apa yang kita sukai. Ya, kita nggak hidup di alam demokrasi kan namanya. Boleh dong menyatakan ini nggak baik, ini nggak suka. Ya kan? Nah, apalagi di republik. Dalam secara politik kan republik itu adalah negara itu apa sih nggak republik? Negara adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat. Itu faham republik kan memahami negara begitu. Memang ramai, tapi itulah demokrasi. Jangan hanya kita nggak suka kita gunakan hukum. Malah seringkali kan aneh. Hanya karena ocehan tetangga dibilang begini, bilang gitu, masukin perkara ke jadi masalah hukum. Sesuatu yang bisa diselesaikan melalui silaturahmi. Kamu ngomong apa sih? Bapak begini-begini, itu kan menghina, ya bilang apa? Selesai. Tapi orang, di seringkali ini, nah di sini ada persoalan kelas sosial. Ya. Orang merasa bisa menggunakan, mengutilize hukum karena dia mau memamerkan status, mau memamerkan power. Jadi hukum dipakai sebagai alat etalase kekuasaan personal dia. Sedikit itu. Nah disitulah. Nah mestinya kalau kasus-kasus begini, saringan pertamanya tentu adalah di polisi ya mestinya ya. Nah, polisi mestinya juga dia peka. Nah, ini persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan secara individual. Ngapain negara mesti terlibat urusan hal-hal kayak begini, orang tersinggung. Coba bapak ketemu dulu ngomong begitu. Oh, ya sudah. Jangan habis-habiskan waktunya aparat negara untuk urusan-urusan personal. Nah, tapi kan seringkali orang ngerasa harga diri tersinggung. Harga tersinggung aja perlu melibatkan negara. Bayangin, polisi nanti terlibat, jaksa, pengacara, hakim terlibat hanya karena ketersinggungan individual. Berapa energi dihabiskan hanya karena sebuah postingan di Facebook? Ada orang yang juga ya rakyat umum, lay people mengkritik, oh kok jalan di tempat ini begini? Nah gitu-gitu ya. Gitu. Nah itu hakim mesti tahu ya kayak gitu. Nah kalau urusan-urusan apa tadi perdata, ya kalau urusan nah saya nggak tahu deh kasus-kasus seperti ini kalau lihat. Nah ini makanya gini ya, kalau saringan pertamanya itu kan kalau kasusnya di polisi ya. Ini diterima jadi kasus hukum atau polisi, jaksa, kalau sudah masuk ke dalam polisi, jaksa ya sudah dipaksa hakim harus memutuskan. Nah disitulah hakim bisa mengkoreksi sebenarnya. Ada untungnya juga, ya kan ada untungnya kenapa terakhir jatuhnya di pengadilan. Walaupun tentu buat orang yang berperkara nggak nyaman, ya. Waduh, ya perkara sebenarnya bisa diselesaikan di dalam polisi aja kok. Sebelum jadi polisi kok pengadilan. Nah, itulah kesempatan hakim untuk menegakkan hukum sekaligus juga mengkoreksi praktek-praktek hukum yang sebelumnya yang dianggap tak perlu sebelumnya. Nah, misalnya tadi kalau perkara yang pidana, ya ditanya aja, perdata, kamu niat dari niat, bukti niatnya kayak apa? Ini saya sudah bikin pernyataan dan ini uang muka dan rugi saya. Dari saya punya utang 100 juta. Nah, sebagai bukti saya niat, ini perjanjiannya, ini, nah ini saya kasih cicilan utang saya 10 juta. Kamu terima nggak? Terima, ya sudah bisa. Nah, tapi seringkali ya itulah hal-hal yang tidak terlalu penting dibawa hanya demi ego orang. Nah, hakim itu harus tahu juga kayak begitu. Hukum kita itu, Bapak Ibu sekalian, ada di dalam satu konteks. Konteksnya apa? Masyarakat yang tidak setara. Hukumnya ingin menyetara, itu fungsinya hukum. Tapi di dalam masyarakat kita selalu ada inequality. Contohnya apa? Udah pasti inequality in economic and political resources. Ya ini kita bisa sadar. Nah seringkali di dalam kondisi inequality itu the use of law itu tidak berbasis pada the use of reason. Ya kan? Tapi power, economic power, tadi itu yang saya bilang, hanya ingin menghukum, hanya ingin membuat kelihatan orang itu susah, dan dengan itu mengafirmasi bahwa saya memiliki privilege gitu. Nah itu
Hakim harus membaca kecenderungan macam itu dan secara bijak bisa mengajak ya kan? Ini tujuannya untuk keadilan, tujuannya sekedar untuk mengentertain ego bapak. Hukum itu untuk keadilan, bukan untuk mengentertain ego orang. Walaupun secara itu yang hakim harus tahu. Dan di situ fungsi hakim dia bisa mengevaluasi atau memurnikan kembali motivasi orang ketika orang itu menggunakan hukum. Gitu kira-kira. Mungkin saya agak gini jauh, tapi nggak apa-apa. Sekaligus supaya saya ngomong betapa pentingnya fungsi hakim ketika dia menggunakan hukum. Dan dia punya kesempatan untuk tadinya memurnikan motivasi orang dalam menggunakan hukum dan mengevaluasi penggunaan hukum yang keliru di dalam masyarakat. Kira-kira gitu. Itu saya lihat 10.15, sementara nanti 10.30 tua kepemimpinan Prof. Takdir mau hadir juga di kelas kalian semua. Kalau kemudian tadi saya diingatkan kuliah saya nanti jam 13, syukur masih bisa ngopi dengan Pak Robert. Mohon maaf betul, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian ke Pak Robert nanti bisa disampaikan melalui sini ya, melalui emailnya atau kemudian melalui WhatsApp bisa ke saya atau kemudian DM ke IG saya. Dia nggak main-main IG ya, tapi nanti kita akan main-main di nanti akan kita bikin komunitas. Saya itu punya rencana sama beliau, sama Pak Rocky Gerung dan beberapa teman-teman filosof. Nanti akan ada grup kelas khusus untuk penegak hukum yang sifatnya filosofis, tapi nggak melulu serius gitu ya candaan sederhana gitu, sapaan, karim. Lalu di dalamnya ada kegiatan-kegiatan memasak gitu ya, bisa gabung di kelas memasak dengan Pak Robert. Ada kelas misalnya naik gunung, bisa gabung dengan saya dengan Pak Rocky nanti ya. Atau kemudian ada kelas mode, nanti ada juga yang jenis kelas mode siapa ya? Fernando mungkin ya, karena dia bisa nanti bisa bergabung di situ. Jadi silakan nanti pertanyaan diajukan, nanti bisa saya teruskan ke Pak Robert karena saya mau tertib dengan jam yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman sekalian, saya kasih closing untuk Pak Robert, silakan. Baik, terima kasih Pak Kapus. Jadi teman-teman sekalian, saya berterima kasih. Saya bertemu dalam kesempatan yang baik dengan orang-orang yang berharga ini, ya kan? Ya semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan pada hari ini, ya ini satu. Jadi gini, republikanisme ini ilmu kuno, ya, tapi ya tadi itu oleh karena itu dalam tradisi kita dia diterima secara taken for granted, tapi tidak lagi dihayati, tidak lagi dipikirkan. Nah, saya hanya ingin mengatakan ini ilmu dari masa lalu, tahun 45 diluluskan, tapi hanya di dalam masa lalu kita ada masa depan kita. Jadi sama sekali bagus kalau membaca nanti bisa di dokumentasinya atau di apa, silakan fotokopi atau apa silakan. Ya, kalau kalian mau ambil dari saya, kalian bayar. Nah, nanti saya taruh di perpustakaan, silakan nanti kalian membacanya ya. Kali foto Gratis. aja kan cepat. Oke. Terima kasih semua. Oke. Saya lanjut. Nanti ada beberapa kesempatan kuliah-kuliah seperti ini akan diberikan juga kepada kalian. Ya, saya sengaja betul karena memang dulu saya pernah punya cita ya. Gimana caranya aparat penegak hukum itu pintar-pintar, ya, cerdas-cerdas. Lalu kemudian ya sampai juga mungkin cita-cita itu didengar oleh semesta alam. Lalu kemudian saya jadi begini, lalu kemudian ya kita bisa kumpul-kumpul menghadirkan orang-orang yang bisa menular, kita tularkan nutrisi pengetahuan yang membebaskan pikiran kalian, yang membuat kalian terinspirasi untuk nanti banyak membaca, banyak bertindak untuk kemaslahatan. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap, jangan ada kesalahpahaman.
ya, sepanjang masih ada komunikasi. Tapi komunikasi itu memang bisa jadi problem. Salah ngomong, salah pengertian gitu, bisa jadi masalah gitu. Apalagi di era sekarang ini, hal-hal yang sifatnya private ditarik menjadi publik. Kenapa? Karena ada ya media sosial, karena ada undang-undang ITE gitu ya. Urusan antara bertetangga jadi urusan publik, ya, polisi masuk di sana. Nah itu kesalahpahaman, dan di tangan kalianlah sebagai benteng keadilan terakhir, the last resort gitu ya. Karena memang mau nggak mau kalau polisinya goblok, ya udah oke lah, sudah terserah. Kalau penuntut umumnya juga ikut goblok ya sudah, tapi jangan kalian ikut-ikutan goblok ya. Kalau memang itu keadilan itu adalah membebasin, bebasin aja ya. Nggak pakai diedit itu, nanti ada di videonya begitu kira-kira ya. Tapi kalau memang dia bersalah, nggak usah karir urusan itu. Terserah, nanti urusan karir kalian buka bagaimana, nggak usah pikirkan itu. Justru disitulah independensi. Kalau kalian memutus karena kalian memikirkan karir, ya kalian sudah nggak independen. Nggak ada ceritanya itu kekuasaan kehakiman itu, dia intinya dari independensi hakim. Kalau kalian nggak berani memutus sebagaimana nurani dan logik kalian, logik yang betul-betul sudah diperas luar biasa, itu logik asal. Kalau dengan logik yang bagus, ya kan ada lagunya itu, berpikir dengan logika yang lurus juga ya, itu insya Allah nanti putusan kalian pasti adil dan nggak pernah ada masalah. Kalian juga ya terbebas, paling nggak terbebas pada jiwa kalian untuk sebuah memutus perkara-perkara terkait mengenai masalah umum. Itu putusan kalian baik. Urusan bahwa kalian nanti kalian kayak apa, ya kita nggak tahu. Sama aja saya juga nggak pernah tahu saya akan berdiri di sini. Dulu ketika saya putus ya putus saja, nggak ada masalah untuk itu. Ketika mau memutus supaya terkenal nggak juga. Memang dari mahasiswa sudah terkenal itu. Ya. Jelas. Demikian mungkin itu yang bisa disampaikan kajian yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong dipotong, kalian duduk aja dari sini. Baik kan? Dipotong, Mas Leman. Oke, laporan ya, biar agak resmi.